Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyatan Islamiyatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi menjelang siang kawan-kawan HTN lovers. Mungkin kawan-kawan HTN ataupun masyarakat HTN belum kenal pada kita berdua ya Kak Mega ya. Yeah. Biasanya suka ada istilah tak kenal maka kata sayang. Mungkin kita sedikit memperkenalkan diri. Untuk nama Adi Aksa Gaza Azani dan rekan saya. Nama Mega, sebagai host juga menemani Bang Dias. Oke, gitu Kak Mega. Kita sudah nih perkenalan. Jadi kita mendatangkan seseorang ataupun sosok pemateri narasumber yang akan kita tanyakan terkait gosip ini. Sebelumnya mungkin kawan-kawan saya akan bacakan ataupun sedikit saya akan bacakan riwayat dari organisasi ataupun CV dari pemateri. Bisa dimulai Kak Mega baca? Iya, bisa sekali. Identitas izin diri. untuk membacakan CV moderator. Nama Rohayati, tempat tanggal lahir Serang 3 April, jenis kelamin perempuan. Pendidikan terakhir SMA proses 1 yaitu Ilmu Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten. Alamat Kampung Rancaka, Kalahang, Desa Kalumpang, Padarincang, Serang, Banten. Saat ini beliau berstatus sebagai mahasiswa S1 Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Pidana di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan juga sebagai sekretaris koordinator pusat Korps PI Wati. Gitu Kak Mega. Ya, Oke, mungkin dilanjut saya akan membacakan sedikit dari jenjang pengalaman berorganisasi beliau ini. Mungkin dinilai dari kecil beliau sudah berorganisasi. Dari kecil. Saya bacakan mungkin pengalaman organisasi. SMP beliau sudah menjadi sekretaris OSIS MTS Darul Irfan Bugel tahun 2010 sampai dengan 2011. Dilanjut SMA anggota bidang keagamaan OSIS MA Al Khairiyah Rancaranji tahun 2013 sampai dengan 2014. Dilanjut ke universitas, staf kajian publik kami Untirta tahun 2018 sampai dengan 2019, ketua bidang kewirausahaan kami Untirta tahun 2019 sampai 2020, anggota bidang pendamping jaringan advokat kami JAK 2021, bendahara umum jaringan advokat kami JAK 2023. Adapun organisasi eksternalnya nih kawan-kawan. Untuk yang pertama, Sekretaris Umum Pengurus Wilayah PI Banten tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 kawan-kawan. Sangat lama sekali ya. Dan untuk saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Koordinator Pusat Korps PI Wati tahun 2023 sampai dengan 2025. Begitu kawan-kawan. Berarti beliau ini sangat aktivis sekali nih ya. Mulai dari jenjang SMP beliau sudah berorganisasi. Jadi sangatlah penting gitu kawan-kawan, ya menginspirasi gitu kan. Siapa tahu kawan-kawan bisa mengambil hal yang bisa diambil dari Kak Rohayati ini ya. Iya, pasti sih, pasti. Jadi ini kita Kak Mega setelah membacakan si pemateri, kita mau lanjut dulu apa? Belum, kita jelasin dulu nih Kak Mega. Iya. Maksudnya gosip itu apa gitu kan? Nah, gosip di sini bukan sembarang gosip sebenarnya ya, Bang. Berdosa nggak ini kita ngegosip gitu? Enggak, karena gosip di sini memiliki arti Girls Social Selection in Pluralism. Buset. Dalam artian itu saatnya para perempuan mengetahui hal-hal sosial yang mesti dihindari dengan tema bicara untuk setara seputar kasus seks bebas dan dampak-dampak negatif lainnya pada perempuan gitu Bang. Jadi sangat-sangat penting sekali terutama catat kawan-kawan HTN lovers. Jadi ini ilmu yang mungkin sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat sekali kawan-kawan. Untuk bisa dihindari oleh kawan-kawan dan akibatnya apa saja terkait seks bebas segala macam gitu ya. Jadi kita mungkin langsung saja Kak Mega kita sapa pematerinya. Oke, selamat pagi dan selamat menjelang siang ya. Kak Rohayati, kita manggilnya apa nih? Kakak, teteh, ibu, mbak. Bebas. Kayaknya kalau mbak sama ibu belum ya. Oh iya. Jadi ibu-ibu. Kita panggil Kak aja kali ya. Iya. Ya, mungkin gini Kak. Jadi kalimat seks bebas itu dan juga kekerasan seksual kan sudah tidak asing lagi didengar gitu di kalangan semua orang gitu. Sebenarnya apa sih Kak yang dimaksud daripada kekerasan seksual dan seks bebas tersebut? Sebelumnya mungkin
nggak langsung ke materi dulu. Iya, perkenalkan dulu, jangan dulu langsung. Santai aja kita di sini. Santai Ngobrol-ngobrol santai aja sebenarnya. Kita ngegosip. Iya. Karena gosip kan. Ya? Gosip tanpa dosa pokoknya. Iya. Sebelumnya saya merasa bersyukur sih ya, di HTN ngobrolin perempuan bukan hanya dengan perempuan gitu, tapi dengan laki-laki juga. Iya. Karena sebetulnya gini, pada prinsipnya kalau ngomongin perempuan itu atau perkembangan perempuan, menjaga izah dan ifah perempuan, menjaga kehormatan perempuan itu bukan hanya tanggung jawab perempuan, tapi juga tanggung jawab laki-laki. Sebagai koam, Iya. sebagai pemimpin, laki-laki juga bertanggung jawab bagaimana perempuannya. Sekalipun yang menjadi faktor bagaimana negara itu bermoral atau tidak dari perempuannya, tapi pada akhirnya kan semua faktor, semua orang ikut berperan di sana. Nah, kalau ngobrolin perempuan bagusnya ya sama laki-laki juga gitu. Iya, seharusnya makanya saya nggak salah juga ya di sini ya. Nggak salah sebenarnya. Jadi saya juga kan Ada ketemunya di sini. iya, merasakan juga kan bagaimana rasanya ini apa? Laki-laki itu terhadap perempuan bagaimana gitu Iya. kan. Punya rasa bagaimana gitu tuh. Harus Oke. peka, lebih peka gitu. Pasti. Terhadap hal keperempuanan. Sangat amat peka itu. Mantap sama Roman. Kalau ngomongin seks bebas sebenarnya kalau di kalau di bahasa hukum kayaknya nggak ada bahasa seks bebas ya. Iya. Nggak ada diksi seks bebas gitu. Kalau kekerasan seksual kayaknya dari tahun 2016 ke sini sih, karena ada rancangan undang-undang TPS, Permendikbud itu. TPKS, Oh, tindak TPKS. pidana kekerasan seksual. Akhirnya diksi kekerasan seksual muncul di publik gitu. Dan akhirnya banyak juga produk-produk pemerintah regulasi yang mengatur terkait hal itu. Kayak tadi Permendikbud nomor 30 tahun 2021 itu di lingkungan kampus berarti ya penanganannya. Terus ada undang-undang TPKS sebagai undang-undang. Terus di KUHP terbaru juga ada istilah kekerasan seksual selain perkosaan gitu ya. Iya. Di pasal kalau nggak salah di pasal 473 itu kan sebetulnya di ayat satunya itu menjabarkan tentang pengertian perkosaan, tapi kemudian diperluas yang menjadi perkosaan itu apa aja, dan di ayat terakhir kalau nggak salah di ayat 11 itu ada pernyataan bahwa dari ayat 1 sampai ayat 10 itu termasuk dalam kekerasan seksual. Jadi kalau kekerasan seksual secara definitif mungkin teman-teman bisa buka undang-undang aja. Iya. Kalau udah bisa dibuka di undang-undang TPKS itu ada pengertian secara eksplisitnya kekerasan seksual itu apa. Terus di Permendikbud ada di pasal 5 kalau nggak salah, di pasal 5 ayat 1 ada pengertiannya kekerasan seksual. Tapi secara umum kekerasan seksual itu adalah penyerangan terhadap kehormatan anggota tubuh dan hal-hal yang bersifat seksual. Itu kalau tidak salah. Tapi nanti bisa teman-teman cek sendiri secara eksplisit definitifnya gimana. Siap. Lebih ke vitalnya gitu ya kayak. Iya. Dan kalau ngomongin seks bebas sebenarnya mungkin kalau hal-hal seksualitas jadinya kohabitasi. Kohabitasi itu berarti hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Sama yang seksual konsen. Seksual konsen itu berarti hubungan seksual di luar pernikahan tapi berdasarkan persetujuan. Misalnya karena dia pacaran. Iya. Misalnya, Itu Kak, untuk pemuda-pemuda zaman sekarang mungkin banyak juga yang begitu ya. Banyak Kayak banget. iya, mungkin ngekos berdua sama pacarnya gitu Kak. Aduh. Suka sama Biasanya suka nggak, ini. iya suka sama suka. Biasanya nggak ada di Banten sih. Jadi ya di timur di sana. Serang Timur gitu. Nggak dibantu tapi di Serang Timur. Bisa jadi. Kalau ngomongin seks bebas kayaknya saya tidak punya pengalaman ya. Iya. Nggak mungkin. Nggak punya pengalaman khusus gitu dan nggak punya pengetahuan khusus karena emang minim informasi aktual kalau dari pembacaan berita dari banyak daerah. Mungkin banyak sih. Tapi kalau ngomonginnya empiris gitu berdasarkan pengalaman pribadi, aduh, saya dia lebih banyak deh. Berarti harus berpengalaman dulu ya. Maksudnya biar merasakan terjun langsung bagaimana seks bebas gitu, nggak salah juga ya gitu ya. Nggak tahu sih ya, kamu jawab apa? Ya mungkin Iya. kita juga teman-teman udah pada tahu daripada pengertian seks bebas sendiri, terdapat banyak pengertiannya begitu ya. Mungkin kita juga harus tahu nih Kak,
apa sih perilaku yang termasuk ke dalam perilaku Kekerasan seksual tersebut gitu. Perilaku apapun contoh kali ya, contoh perilaku yang iya. kayak mungkin catcalling itu termasuk kayak cewek gitu kan, termasuk kekerasan seksual. kekerasan seksual. Cewek minta Kan nomornya penyerangan tuh. terhadap kehormatan kan. Apa yang diserang? Kan saya tersinggung jadinya. Kan emang bener cewek. Memang benar. Tapi gini sih ya, ada hal-hal yang tidak bisa dirasakan oleh laki-laki tapi dirasakan oleh perempuan. Misalnya tadi yang catcalling itu, misalnya manggil satpam, misalnya saya lagi lewat, misalnya masuk kampus terus satpam siul-siul atau manggil seperti itu. Kan saya jadi merasa kayak apakah saya pantas untuk diperlakukan seperti itu gitu. Secara physically saya sudah tertutup gitu. Artinya saya sudah sedikit mendeklarasikan bahwa saya perempuan terhormat gitu. Tapi dengan perlakuan yang seperti itu akan ada rasa tidak nyaman, ada rasa kehormatan yang sedikit tersinggung gitu. Tapi kalau laki-laki bisa-bisa aja itu sepertinya kak. Karena Kayak cowok, wih ganteng amat sih katanya gitu kan. dijawabnya iya dong gitu. Iya dong ganteng ya kan, emang ganteng gitu. Jadinya lebih Kenapa? pada itu. Iya kenapa hanya perempuan gitu kan? Iya ya, sebetulnya mungkin karena sisi sensitivitas perempuan mungkin ya. Kalau dari sisi psikologisnya Iya benar. beda. Sangat Ada amat juga yang dihormati. beberapa pengalaman perempuan lain yang ketika di catcalling, kan catcalling bahasanya juga banyak ya. Iya. Bahasanya banyak, nggak cuma hai doang, nggak cuma siul-siul doang gitu, tapi ada kata-kata yang eksplisit ke arah seksual biasanya. Tidak merespon itu bukan karena tidak bisa melawan, tapi seringkali nge-freeze gitu. Ada apa namanya? Ada stimulus, terus tubuh kita tidak bisa langsung merespon, tapi membeku. Iya. Seringkali ada beberapa kasus yang seperti itu juga. Kalau apa aja kekerasan seksual banyak sih ya, di KUHP aja banyak tuh, dari pasal ya sampai ayat 11 kan ya di KUHP terbaru. Kalau di KUHP lama nggak ada istilah kekerasan seksual, adanya persetubuhan, perkosaan, dan pencabulan. Kalau di Permendikbud itu adanya jenis-jenis kekerasan seksual itu, jenis-jenis kekerasan seksual itu dari poin A. Jadi pasal 5 itu ada poinnya lagi, dari poin A sampai poin O, berarti ada berapa tuh? Banyak sekali ya. 21 ya? Iya. 21. Itu sebanyak itu jenisnya. Jenis-jenisnya itu. Jenis-jenis kekerasan seksual. Sangat amat banyak ya. Tuh kawan-kawan, untuk kawan-kawan nih kalau sekiranya ketemu ataupun di jalan ya lihat cewek gitu kan, ataupun apa manggil itu termasuk kekerasan seksual kawan-kawan. Jadi walaupun mungkin saya pernah gitu kan melakukannya, insya Allah nanti ke depannya emang gak begitulah. Karena itu termasuk kekerasan seksual kawan-kawan. Jadi kalau bisa jangan ya. Itu termasuk menurunkan harkat dan martabat juga ya kak ya. Tapi bisa jadi subjektif sih. Gimana tuh? Kenapa akhirnya Permendikbud kemarin yang 2021 itu nomor 30 tahun 2021 itu banyak respon dari masyarakat. Salah satunya adalah kepastian hukum dari pasal 5 itu. Jadi yang tadi itu yang catcalling, mungkin menurut dia kenapa jadi tersinggung, kan cuma dipanggil doang. Nah, itu kan jadi tergantung subjektivitas perempuan. Kalau dia manggilnya Mega, mungkin jadi nggak tersinggung karena teman dekat. Kalau ke orang lain yang belum kenal, itu jadi hal yang tersinggung. Jadi itu menjadi suatu tindak pidana atau tidak, pada akhirnya ditumpukan pada si korban, subjektivitas si korban. Jadi kepastian hukumnya jadi subjektif gitu. Masing-masing orang jadi bisa merespon dan mengartikan hal yang berbeda. Iya. Terus kak, kalau sekiranya kan kita nih udah hidup di zaman modern ya, maksudnya tuh termasuk gak nih kekerasan seksual melalui media sosial gitu Secara tuh. virtual. Secara virtual. Jadi secara jarak jauh mereka melakukan ya entah apa gitu ya. Mungkin biasa disingkat dengan VCS ataupun video call syariah gitu kan ya. Nah, itu kira-kira termasuk enggak ya? Termasuk kah? Termasuk sih. Termasuk ya? Sebenarnya kalau ngomongin hukum lagi-lagi ya gitu, kita tuh sudah punya banyak produk hukum yang lumayan mapan. Iya. Kalau untuk teknologi bisa masuknya dalam undang-undang pornografi,
terus juga masuk undang-undang ITE, terus sekarang ada ya itu banyak ya jadinya karena undang-undang juga dikembangkan, KUHP juga dikembangkan, terus ada undang-undang TPKS gitu. Ya termasuk juga ini sejak pandemi, karena kita di pandemi itu kan dipaksa untuk beralih ke dunia maya. Iya, betul. Interaksi sosial kita jadi terbatas, kemudian orang jadi teralih ke media sosial, interaksi virtual gitu. Nah ternyata interaksi virtual itu juga memunculkan kejahatan baru. Penipuan kah ya? Di dunia digital juga jadi banyak kejahatan barunya. Yang Betul. kalau kita misalnya buka link undangan, ternyata kita diarahkan kemana. Nah iya, modusnya banyak ya kayak. Modusnya banyak. Nah kalau untuk perempuan, karena perempuan dan anak itu kan termasuk dalam kelompok rentan. Iya. Anggap kelompok rentan gitu. Jadi punya resiko 2 kali lipat daripada manusia pada umumnya, laki-laki misalnya. Jadi berdasarkan penelitian, ketika pandemi muncul, kejahatan seksual di media sosial itu meningkat. Iya, betul. Di Kominfo itu disebutnya KGBO, kekerasan seksual berbasis digital. Berbasis online. KGBO. Itu jenisnya ada 11. Apa tuh jenisnya? Banyak ya yang kayak tadi itu, misalnya yang pemerasan seksual ada, terus ancaman pemerkosaan, terus pengambil alihan akun dan lain-lain, banyak sih jenisnya. Itu iya, maksudnya kan pemerintah juga udah tahu ya. Sekarang mungkin udah jadi hal yang wajar ya, ataupun apa itu terhadap aplikasi-aplikasi yang mungkin mengarahnya tuh ke seksual gitu tuh. Seperti inisialnya micet gitu ya. Lah itu kan Kominfo maksudnya tahu lah gitu kan, maksudnya di dalam aplikasi itu ada layanan akses untuk bisa jual beli jual jasa apa ya dia jual jasa ya. Nah kenapa itu nggak diambil alih ya? Maksudnya micet itu tapi kalau misalnya kayak gitu kan ya sama aja. Pada akhirnya kan media sosial itu hanya penyalur, hanya tempat gitu. Yang menentukan bagaimana tempat itu akan terasa seperti apa dan bermanfaat untuk apa kan tergantung subjeknya. Iya benar. Tergantung subjeknya. Tapi, kayak misalnya di kampus juga nggak bersih amat, itu banyak kasus. Apakah kemudian solusinya adalah menutup kampus, kan enggak ya? Iya sih. Tapi menurut dia tuh ya, gimana ya? Menurut aja ini mah pandangan dia saja terhadap aplikasi itu. Bahwasannya ada positif dan negatifnya itu. Positifnya ya mungkin pemerkosaan itu bisa rendah gitu kan dikarenakan ada aplikasi itu, udah di aplikasi aja gitu kan. Akhirnya apa salah juga gitu di pendapat. Maksudnya akhirnya minimnya aksi pemerkosaan itu dan beralih ke aplikasi itu. Ya negatifnya mungkin ya itu tadi banyak negatifnya. Mungkin positifnya satu doang dan negatifnya banyak gitu. Sekali ya. Micet tuh aplikasi kencan gak sih? Iya, seperti itu. Sebenarnya kalau ngomongin aplikasi lebih banyak disalahgunakan seperti apa, Twitter udah paling disalahgunakan sih. Iya. Kalau kita buka Twitter terus buka apa yang lagi naik gitu, isu apa yang naik, jam 10 malam ke atas tuh udah nggak bener. Jam 10 malam tuh isinya udah buzzer yang pakai jasa itu kan. Iya benar. Penjualan jasa yang paling ramai. Media sosial. Oke, kita next question kali ya. Iya. Apa tuh, Kak Mega? Jadi kan kalau misalnya udah terjadi nih Kak, kekerasan seksual dan lain sebagainya itu pasti ada dampak-dampak tertentunya gitu tuh. Jadi khususnya dampak negatifnya gitu. Kira-kira apa aja sih Kak yang sangat berpengaruh gitu dampak daripada itu sendiri? Jadi saya berasa lagi ditanyain skripsi sih. Karena skripsi saya juga soal ini. Kebetulan skripsi saya soal ini. Jadi kalau bagi korban yang soal tadi, yang paling sering terjadi tuh dampak psikologis. Bisa jadi trauma atau PTSD gitu ya. Terus fisik sih. Kalau perkosaan seringkali ada hasil visum kan.
Iya. ada ada tindak kekerasan atau enggak, atau misalnya di tubuhnya nanti akan ada jejak-jejak kekerasan atau enggak. Kalau akibat psikologis ya psikolog yang tahu bagaimana persisnya, tapi trauma itu pasti sih Susah hilang ya, sulit susah ya. hilang. Kalau tidak salah, setiap perempuan dan anak perempuan itu pasti pernah minimal 1 kali mengalami kekerasan seksual. Yang kayak tadi kan catcalling misalnya, seringan-ringannya. Iya. Kan pada akhirnya bukan kenapa sih orang melakukan itu gitu, tapi kenapa saya yang mengalami dan ada apa dengan saya gitu. Misalnya jadi menyalahkan diri sendiri kan akhirnya. Iya. Kenapa saya berpakaiannya kayak gini? Kenapa saya kuliahnya di UIN misalnya? Kalau misalnya lokus deliktinya gitu, tempat kejadiannya di UIN, jadi menyalahkan itu gitu. Iya. Kenapa saya kuliahnya di UIN? Kenapa saya pilih HTN misalnya jadinya? Jarang korban kekerasan seksual atau perkosaan yang pada akhirnya berpikir keluar gitu, menyalahkan pihak pelaku, Iya. tapi menyalahkan diri sendiri jadinya. Jadi merasa tidak terhormat, jadi merasa tidak pantas untuk hidup misalnya. Iya. Jadi merasa tidak pantas lagi untuk kuliah dan lain-lain. Padahal dia sendiri juga Padahal nggak dia mau korban. sebenarnya. Padahal dia korban. korban. Iya. Karena banyak stigma masyarakat juga. Kalau sekarang saya lihat masyarakat sudah tidak tabu ya dengan korban perkosaan atau kekerasan seksual. Jadi memang menempatkan sebagai korban gitu, bukan sebagai pihak X misalnya. Kalau dulu kan korban perkosaan misalnya hamil kan dituduh seperti zina. Betul. Jadi Iya. korban itu nggak mau ngaku sebagai korban kejahatan seksual karena memang khawatir dan takut malu, takut dijudge sama masyarakat, takut dihukum oleh masyarakat kan. Iya. Padahal dia korban kondisinya. Dan masyarakat juga harusnya bisa memahami ya tuh, maksudnya bisa membantu. Kalau sekarang sih ada the power of netizen gitu ya. Dia bisa mengedukasi Iya. dan mengadvokasi secara Iya. langsung. Berarti bukan lu punya uang, lu punya punya kuasa ya. Lo punya followers, lo punya kuasa. Oke, the power of netizen. Tapi nggak gitu gitu ya. Gitu, semuanya ada aturan, ada hukumnya gitu. Iya. Oke. Apalagi Kak Mega? Jadi gini Kak, kekerasan seksual itu kan ya ada beberapa macam, tadi banyak sekali ya yang nggak bisa disebutin satu-satu. Mungkin dari beberapa orang gitu, mungkin ada yang sudah kecanduan gitu dengan kekerasan tertentu gitu. Itu gimana sih Kak khususnya untuk para remaja mungkin biar enggak kecanduan gitu terhadap hal-hal tersebut? Sholat. Ya. Yang Inna sholata Anul munggah, iya. udah paling benar ya Bang. Iya ya, singkat padat jelas gitu. Kalau untuk menghindari untuk kecanduan sebenarnya karena apalagi anak-anak sekarang dengan banyaknya gadget, dengan dibebaskannya anak-anak menggunakan handphone terutama oleh orang tuanya, itu kan jadi sangat tidak terkontrol ya. Iya betul. Dan HP kita nih, kita ngomong apa bisa merekam dan bisa memunculkan informasi yang sama. Misalnya kita lagi ngomongin hal ini nih, nanti di reel Instagram saya tuh Iya di betul. FYP-nya muncul hal-hal terkait dengan kekerasan seksual, dengan advokasi perempuan, terus advokasi anak misalnya. Mencatat soal itu. Ketika anak kan kita aja orang dewasa nggak bisa kontrol itu kan ya. Kita hanya bisa memilah dan memilih akan menonton atau enggak gitu. Nggak bisa kita mengontrol sosial media kita sendiri bahkan. Apalagi anak-anak yang nggak punya kedewasaan dan nggak punya akal untuk memilih hal-hal yang seperti itu gitu. Iya, Ketika anak disediakan handphone, dia bebas mengakses apapun, bebas. Kalau di YouTube mungkin bisa diatur umur. Iya, umurnya bisa umurnya diatur. gitu. Kalau dia lihat TikTok terus naik video, Instagram kan jadi sangat bebas kan. Bisa aja itu hal-hal yang seperti itu lewat. Dan anak
dan anak adalah lagi-lagi anak kan jadi tidak bijak bisa melakukan apa aja gitu. Iya, karena penasaran tadi. Karena penasaran, udah lihat nih, oh kayak gitu. Dia nggak tahu sebenarnya hal-hal yang kayak gitu tuh misalnya dilarang atau hal-hal yang tindakan asusila misalnya. Kan dia nggak tahu kan ya. Dia cuma melihat, akhirnya penasaran dan menirukan gitu. Kalau di apa ya? Di kasus anak, hal-hal yang kayak gini tuh juga tidak tahu tempat dan waktu. Kalau orang dewasa mungkin dia kan jadi kalau misalnya tindak pidana dia kan lihat situasi. Misalnya oh ini lagi malam nih, lagi sepi, udah jam 11 malam, bisa lah gitu. Bisa lah. Ternyata di tempat-tempat yang sepi gitu kan. Tidak beresiko artinya, tidak beresiko akan diketahui oleh publik. Atau misalnya yang concern suka sama suka kan dia akan memilih tempat yang lebih tertutup juga. Misalnya tadi di kosannya gitu. Atau misalnya dia check in lah gitu ya. Atau apalah gitu kan yang dia seminimalnya tidak diketahui oleh orang-orang terdekat atau diketahui oleh publik. Kalau anak-anak tidak bisa memilih itu. Dia mau di kebun teh ya? Di kebun. Makanya ada loh anak yang melakukan hubungan seksual di kelas ada. Di kelas? Di kelas. Di kelas ya. Stimulusnya itu dari tontonan video itu. Iya. Dan iya. dengan apa ya, dengan psikologisnya anak-anaknya dia, dengan kondisi yang belum dewasa akhirnya tidak bisa memilih untuk bertindak apa, ya dia hanya bisa melakukan itu. Iya. Bahkan pernah lihat tuh ada yang di masjid, di kamar mandi masjid. Parah sih itu. Parah itu. Karena anak nggak bisa bijak kan milih tempat. Iya. Apalagi umuran-umuran yang umur 17 tahun, 16 tahun tuh masih rentan umur. Kalau itu bukan anak sih. Iya, maksudnya remaja-remaja yang labil gitu tuh. Kalau remaja sih harusnya lebih sadar karena udah ada hukum juga gitu kan yang mengatur gitu. Kalau misalnya ini Kak, keterkaitan antara seks bebas itu dan kekerasan seksual itu ada nggak sih keterkaitan tertentunya? Oke. Sebenarnya gini, kenapa pada waktu itu di tahun 2021 itu saya dan kawan-kawan menolak Permendikbud yang kita sebutkan pun termasuk undang-undang TPKS karena ada seksual konsen itu, ada diksi seksual konsen, artinya ketika apa ya, laki-laki dan perempuan atau laki-laki dan laki-laki atau dan segala jenis macamnya gitu melakukan hubungan seksual, ketika dia melakukan persetujuan dia tidak diartikan sebagai tindak pidana gitu. Iya. Secara hukum kan kayak gitu ya. Tapi alhamdulillahnya kalau sekarang di KUHP sudah termasuk dalam perzinahan. Iya. Itu sudah termasuk dalam perzinahan. Karena ketika seksual konsen itu bisa jadi di awalnya dia konsen, tapi Di akhir. di tindakan kedua, ketiga dan setelahnya kan bisa jadi pemerasan. Betul. Di banyak kasus pada akhirnya adalah perempuan yang dirugikan. Iya. Ya kayak soal tadi saya ngobrol dengan dia tadi sebelum masuk sini gitu. Ada kasus juga ternyata yang awalnya dia pacaran, akhirnya hubungan sama suka sama suka kan. Di video digunakan sebagai apa alat pemerasannya. Akhirnya hubungan seksual selanjutnya dan apa ya, pemerasan uang mungkin ya, harta dan lain-lain kan jadi pemerasan loh, akhirnya jadi tindak pidana yang lain gitu. Pintunya adalah tadi yang seksual konsen. Iya. Dijadikan bahan untuk Iya. selanjutnya. Dan sebenarnya kalau ngomongin konsen bingung juga ya titik mana gitu, sama-sama konsen tuh di titik mana, nggak ngerti juga saya tuh. Karena di beberapa argumen gitu emang ada waktu ketika akan melakukan hubungan seperti itu ada pertanyaan dan persetujuan. Iya. Tuh. Bisa jadi bahwa seksual konsen itu adalah pintunya gitu, adalah jembatannya. Tapi pada akhirnya nggak disahkan kan? Di undang-undang TPKS masih ada seksual konsen, kalau di KUHP sudah disebut sebagai perzinahan. Iya. Kalau ngomongin soal agama kan udah saklek ya. Iya. Udah selesai gitu. Udah selesai. Bahkan di agama manapun kayaknya udah selesai. Iya. Dan
Dan mungkin semua agama juga pasti melarang ya karena mungkin apalagi nih Kak Mega, apakah Mungkin pertanyaan terakhir nih Kak, apa ya, kita singgung Permendikbud yang nomor 82 tahun 2015 pasal 1 ayat 4 itu yang menjelaskan tentang pencegahan kekerasan seksual yang ada di lingkup pendidikan gitu Kak. Jadi apa sih usaha-usahanya atau upaya gitu yang dilakukan oleh satuan pendidikan itu untuk mencegah pasal tadi gitu. Oke. Lagi-lagi sebetulnya Indonesia saat ini sudah punya beberapa produk hukum yang cukup mapan untuk menangani tindak pidana kesusilaan gitu ya. Yang kan kalau ngomongin faktor-faktor penegakan hukum itu makanya ada 5, tapi seminimalnya harus terpenuhi juga. Yang pertama itu ada regulasinya, undang-undang, entah itu undang-undang, peraturan pemerintah, atau mungkin kalau di kampus jadi peraturan rektor dan lain-lain, pokoknya produk hukumnya. Terus kemudian penegak hukumnya ini kalau di negara kan hakim, jaksa, polisi, advokat, terus ya hal-hal yang di bawah lembaga itu. Terus ada masyarakat memandang dan merespon hal ini seperti apa. Nah, kondisinya kalau ngomongin kejahatan seksual dan kekerasan seksual, kita tuh ada di tahap yang kedua dan ketiga. Undang-undangnya udah ada, tapi di proses penegak hukumnya di peradilannya yang sering kali melenceng gitu, yang sering kali geser. Di beberapa kasus yang kita lihat gitu ya, kayak misalnya terakhir yang kampus sebelah yang di Pandeglang, kan itu sebenarnya udah jelas undang-undangnya apa dan akan dijerat oleh pasal apa. Artinya tindakan-tindakan si oknum pelaku itu udah jelas masuk dalam unsur di pasal mana. Sebenarnya kalau misalnya dan sudah terbukti juga udah banyak si korban seringkali screenshot chatnya apa gitu, dan banyak video tersebar juga kan, itu udah jadi bukti gitu. Tapi kemudian kan si jaksanya hanya menuntut berapa tahun gitu kan, artinya problemnya ada di penegak hukumnya. Iya, betul. Kalau masyarakat konservatif mungkin atau awam gitu masih bingung ya menanggapi hal kayak gini, masih tabu. Tapi kalau untuk kita generasi milenial dan generasi Gen Z udah melek sih dan pro terhadap korban gitu. Iyalah, kita juga udah ngerti gitu kan bahwasannya. Iya. Bukan malah korban yang dipojokkan gitu kan ya. Kan sekarang udah justru tidak ada lagi pertanyaan ketika ada korban yang mengalami itu, nggak ada lagi pertanyaan kamu pakai baju apa kemarin gitu. Udah nggak ada pertanyaan itu, alhamdulillahnya sudah tidak ada pertanyaan itu. Dan kalau ngomongin Permendikbud yang tadi saya agak kurang tahu ya, yang Permendikbud yang tadi disebutkan, tapi yang terbaru itu yaitu yang tadi kita obrolin gitu, yang nomor 30 tahun 2021 yang sudah disahkan. Yang itu sudah eksplisit membahas tentang pencegahan kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi. Anjurannya ya membentuk satuan tugas yang menangani itu. Jadi Satgas TPKS namanya. Satgas TPKS nanti seminimal dia jadi pos aduan lah, jadi pos pengaduan. Nanti kalau misalnya korban butuhnya advokasi hukum, akan ada bantuan hukum. Kalau misalnya korban mengalami trauma psikologis juga akan ada pendampingan psikologis. Makanya kemarin kasusnya di sana kan sebenarnya yang ditangkap dulu sama Satgas TPKS-nya sebelum diviralkan. Jadi diviralkan itu bukan karena korban tidak mendapatkan bantuan hukum, tapi karena ada ketidaksesuaian gitu di proses penegakan hukumnya itu, di proses peradilannya. Jadi ditangani dulu sama Satgas TPKS-nya, kemudian diadvokasi, ada bantuan psikologis juga. Nah baru. Berarti ada penanganan dulu ya? Ada penanganan dulu. Iya, soalnya dia lihat sendiri di komenan netizen bahwasanya no viral no justice gitu kan. Gitu ya. Berarti untuk kawan-kawan masyarakat ATN atau umumnya untuk yang lain dan khususnya untuk kita sendiri ya Kak Mega ya. Ini bentuk dari ilmu mungkin yang akan
kita implementasikan, bukan kekerasan seksual yang kita implementasikan, tapi yang pencegahannya ataupun akibat-akibat yang tadi sudah disampaikan Kak Rohayati. Jadi catat kawan-kawan, camkan itu maksudnya ya, perkataan-perkataan yang tadi pemateri yang sangat amat luar biasa ini, kita mendatangkan pemateri ini Kak Mega. Kayak berlebihan deh kalau dibilang luar biasa ya. Kayak berlebihan sih. Aduh, mungkin ini kita diselesaikan saja karena mungkin Jumatan juga ya. Iya. Nanti kita mungkin akan bertemu di podcast selanjutnya, di next podcast. Kita stay tune terus di YouTube-nya HTN UIN Banten. Jangan lupa share, comment, and subscribe kawan-kawan semua. Oke, bisa dicukupkan mungkin ya Kak Mega ya? Iya. Ya Kak ya? Oke, mungkin cukup sekian dari kita HMJ HTN. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.